Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Barang siapa yang membaca Al-Quran siang atau malam 50 ayat niscaya tidak tergolong orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat niscaya tergolong orang yang taat. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran 200 ayat niscaya Al-Quran tidak akan menghujatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Sinni. Kalimat, memberi syafaat kepada pembacanya, menunjukkan kehadiran Al-Quran pada hari kiamat sebagai sahabat sejati pembacanya dengan tampil sebagai pemberi syafaat. Pada hari itu, Al-Quran akan tampil mengawal sahabatnya meniti jalan menuju surga. Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, seorang ulama qiraat, fikih, dan sastra Arab asal Al-Azhar Mesir menjelaskan dalam bukunya, bahwa syafaat Al-Quran berbeda dengan syafaat lainnya di hari kiamat. Syafaat Al-Quran mencegah seseorang jatuh dalam kobaran api neraka, sedangkan syafaat yang lain mengangkat dan menyelamatkan seseorang dari kobaran api neraka. Artinya seorang yang mendapatkan syafaat Al-Quran, ia akan tercegah dan tidak sampai jatuh dalam kobaran api neraka meskipun ia divonis sebagai penghuni neraka. Sementara orang yang mendapatkan syafaat selain Al-Quran, maka ia diangkat dari dalam kobaran neraka setelah merasakan panasnya api neraka. Adapun 4 bentuk syafaat Al-Quran di akhirat bagi orang yang dekat dengan Al-Quran, yang mencintai, senantiasa mempelajari, membaca, mentadaburi, menghafalkannya, dan berupaya mengamalkan isinya. 1. Al-Quran menjadi tameng dari siksa kubur. Dalam sebuah riwayat, Amr bin Murrah menjelaskan, bahwa Al-Quran akan melindungi pembacanya dari siksa kubur. Diriwayatkan, jika manusia masuk ke dalam kubur, kemudian muncul semburan api sebagai siksa kubur yang akan melumatnya dari berbagai arah, maka Al-Quran datang untuk menyelamatkan. Lalu api itu bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Demi Allah ia tidak pernah berbuat untukmu. Lalu Al-Quran berkata, bukankah dahulu aku di mulutnya? Maka tidak henti-hentinya melakukan pembelaan untuk menyelamatkan sahabatnya. 2. Memberi mahkota bagi orang tua. Orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, antara lain yaitu mengajarkan untuk cinta kepada Allah, Rasul-Nya, serta mengajarkan Al-Quran. Bagi para orang tua yang memiliki kemampuan kepandaian, membaca Al-Quran adalah wajib mengajarkannya kepada anak-anaknya dan membimbingnya bersahabat dengan Al-Quran. Bagi orang tua yang berhasil mendidik putra-putrinya cinta Al-Quran dengan mendawamkan tilawah setiap hari atau menjadi penghafal Al-Quran, maka Allah kelak akan memberikan penghargaan di surga, berupa disematkan mahkota yang bersinar terang bagaikan sinar matahari. Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca dan menghafalkan Al-Quran, mengajarkannya, dan mengamalkan kandungannya, niscaya di hari kiamat, kedua orang tuanya disematkan mahkota dari cahaya yang bersinar seperti sinar matahari dan dipakaikan perhiasan yang belum dipakai keduanya di dunia. Lalu keduanya, orang tua tersebut berkata, mengapa kami dipakaikan seperti ini? Lalu diseru pada keduanya, lantaran anak kalian bersahabat dengan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim. 3. Memberi syafaat kepada 10 anggota keluarga. Di antara syafaat Al-Quran yang ketiga adalah akan menjadi penolong bagi 10 anggota keluarganya yang muslim meskipun mereka telah divonis menjadi penghuni neraka. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib. Siapa saja yang membaca Al-Quran, lalu ia menghafalnya dan menjaganya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan menjadikannya dapat memberi syafaat kepada 10 orang dari kalangan keluarganya, meskipun semua telah ditetapkan masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. 4. Sebagai penentu derajat surga, ayat-ayat Al-Quran ibarat anak-anak tangga yang akan menghantarkan pembacanya pada tangga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan suara bacaan Al-Quran di dunia akan mengusik perhatian Allah serta kerinduan untuk mendengarkan kembali di surga. Inilah yang menjadikan Allah memerintahkan pembaca Al-Quran untuk naik ke tangga kemuliaan hingga mencapai anak tangga sesuai dengan akhir ayat yang dibaca di dunia. Semakin bertambah ayat yang dibaca, semakin tinggi pula anak tangga kemuliaan yang dinaiki. Rasulullah bersabda, dikatakan kepada sahabat Al-Quran, bacalah, naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Karena sesungguhnya derajatmu di surga menurut akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Amr bin Ash. Syafaat Al-Quran pada hari kiamat adalah nyata dan tidak terbantahkan. Untuk mendapatkan syafaat Al-Quran,
seseorang meski memiliki hati yang terikat dengan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib yang selalu dekat di mata dan juga dekat di hati. Kita dan anak kita menguasai teknologi adalah sangat baik, kita dan anak-anak kita menguasai banyak bahasa asing juga sangat baik, kita dan anak-anak kita sukses dalam karir juga adalah sangat baik. Namun demikian, jangan sampai diri dan anak-anak kita bodoh dan jauh dari Al-Quran, hingga maut datang menjemput. Sesungguhnya hal tersebut merupakan musibah besar yang jarang dipahami oleh orang-orang Islam. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai untuk senantiasa mencintai, mempelajari, membaca, menghafal, mentadaburi, dan berupaya mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan.